Halo alternatif, di sini ada nggak yang suka jeruk? Tapi kalau misalnya kita beli jeruk, pasti ada rasa asamnya ya. Kalau kita zong, hehe. Tapi kalau misalnya kita beruntung ya kita dapet yang manis. Terus di sini ada yang suka nyuci nggak? Nyuci baju pakai tangan. Nah biasanya kan kita pakai deterjen tuh. Kalau misalnya kita pakai deterjen kan tangan kita seakan licin ya. Oke, nah dua hal yang disebutkan itu pada jeruk itu ada rasa masam kan. Nah, rasa masamnya itu adalah salah satu jenis asam namanya. Jadi di kimia itu ada namanya asam dan basa. Di jeruk asam, sedangkan yang deterjen itu basa gitu. Oke, nah kali ini kita akan bahas nih tentang teori asam basa. Ada teori asam basa Arrhenius, lalu ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan juga ada teori asam basa menurut Lewis. Yuk kita simak satu persatu. Oke, yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, apa sih asam itu? Apa sih basa itu? Oke. Menurut Arrhenius, asam itu adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air, itu akan menghasilkan suatu ion yang namanya ion H+. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air, menghasilkan ion OH-. Kayak di situ untuk asam itu H+, sedangkan untuk basa itu adalah ion OH-. Contoh nih, misalkan kita punya padatan HCl. Lalu kalau misalkan padatan HCl ini dilarutkan ke dalam air, maka dia akan mengion. Ionnya adalah ion H+ dan juga ion Cl-. Nah, karena si HCl menghasilkan ion H+, jika dilarutkan dalam air, maka HCl disebut asam. Lanjut, contoh yang kedua, misalnya kita punya padatan NaOH, natrium hidroksida. Jika dilarutkan di dalam air, maka NaOH ini akan mengion menjadi Na+, dan juga ion OH-. Nah, karena dia menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air, maka NaOH ini bersifat basa. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana untuk larutan yang dia tidak punya ion OH-? Nah, muncullah teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Apa sih asam atau basa itu menurut Bronsted-Lowry? Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah suatu senyawa yang memiliki kecenderungan untuk donor proton. Nah, proton itu adalah H+. Sedangkan basa itu kebalikannya, yaitu senyawa yang memiliki kecenderungan untuk menerima atau akseptor proton. Ini ada contoh ya. Misalkan kita punya reaksi H2O ditambah NH3 atau dicampurkan dengan NH3 menghasilkan OH- ditambah NH4+. Nah, di antara H2O dan NH3 mana yang merupakan asam, mana yang merupakan basa? Oke, kita perhatikan. Di sini ada H2O, kemudian dia menjadi OH-. Artinya hanya berkurang satu ya untuk H2O. Hanya dia berikan ke NH3, sehingga NH3 menjadi NH4+, hanya bertambah 1. Karena H2O memberikan hanya ke NH3, maka H2O dia donor proton, sehingga H2O bersifat asam. Sedangkan NH3 yang menerima proton itu bersifat basa. Seperti itu. Oke, nah di Bronsted-Lowry ini ada namanya pasangan asam basa konjugasi. Kalau misalnya di sebelah kiri dia sebagai asam, maka pasangannya menjadi basa konjugasi. Sebaliknya, misalkan di sebelah kiri dia basa, maka pasangannya menjadi asam konjugasi. Sehingga pada reaksi ini yang merupakan pasangan asam basa konjugasinya adalah misalnya H2O, itu pasangannya dengan OH-. Sedangkan pasangan asam basa konjugasi yang kedua yaitu NH3 dengan NH4+. Kalau kita lihat di sini, selisih pasangan asam basa konjugasi itu ada 1H ya selisihnya.
Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan senyawa yang tidak punya proton? Nah, makanya muncul teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Oke, apa arti asam atau siapa sih asam atau basa menurut Lewis? Oke. Menurut Lewis, asam itu adalah senyawa yang mempunyai orbital kosong sehingga dia mampu menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang punya kelebihan pasangan elektron bebas sehingga dia bisa donor atau sehingga dia bisa memberikan pasangan elektron bebas. Oke, jadi di asam itu dia menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu dia memberi pasangan elektron bebas. Nah, misalnya di sini ada contoh NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Kalau kita gambar di struktur Lewis-nya, kita perhatikan dulu nomor atomnya. Untuk H itu nomor atomnya 1, N itu 7, lalu B itu 5, dan F itu 9. Konfigurasi untuk H itu 1, untuk N7 itu 25, B5 itu 23, sedangkan F9 itu 27. Valensi untuk H1, valensi untuk N5, valensi untuk B3, valensi untuk F7. Nah, ini adalah gambar struktur Lewis. Untuk N, H-nya ada 3, sisakan 2 ya, karena N itu 5 ya. Valensinya. Lalu lanjut untuk BF3. B itu memberikan 1 ke F. Jadinya BF3 menjadi NH3BF3 seperti ini ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini N memberikan pasangan elektron bebas ya, karena N mempunyai pasangan elektron bebas. Di sini kan atom pusatnya N ya. Sedangkan di BF3 atom pusatnya B. Jadi karena NH3 memberikan pasangan elektron bebas ke BF3, maka NH3-nya bersifat basa ya, tadi yang donor Pb. Sedangkan yang menerima yaitu si BF3, maka si BF3-nya bersifat asam. Seperti itu.